Ya Allah Bapa, pada hari ini kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu, jamah setiap hati, seluruh keberadaan hidup kami, dan ubahkanlah kami supaya menjadi bentukan yang Engkau kehendaki, menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu, bekerjalah sebelum hamba bekerja menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Euodia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sungsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jalan menuju rekonsiliasi. Jalan menuju rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan, baik itu hubungan persahabatan, pertemanan, hubungan yang terjadi di dalam rumah tangga, yang terjadi di dalam keluarga, yang terjadi dengan teman sekantor, yang terjadi dengan orang-orang yang ada di gereja, teman-teman sepelayanan jemaat Tuhan. Rekonsiliasi berarti adalah pemulihan hubungan yang retak atau yang sudah rusak. Kalau dikatakan retak rusak itu artinya apa? Tidak ada harmonisasi, tidak ada lagi hubungan yang baik, tidak ada lagi hubungan yang sehat. Jadi dibutuhkan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dibutuhkan karena apa? Karena adanya konflik. Konflik itu apa? Bisa itu diartikan pertengkaran, pertentangan, perselisihan, hal-hal yang membuat sebuah komunikasi hubungan menjadi tidak sehat. Kenapa Paulus memberikan nasihat? Karena Euodia dan Sintike mereka tidak sehati sepikir. Euodia dan Sintike, pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam pemberitaan Injil, pelayan-pelayan Tuhan yang baik, yang rajin, itu juga bisa mengalami gesekan di dalam kehidupan dan pelayanan itu sendiri. Jadi Tuhan ingin berkata, di gereja sekalipun, di dalam jemaat sekalipun, termasuk jemaat di Filipi, ya, terjadi konflik, terjadi perselisihan, terjadi pertentangan. Saya sering berkata gereja adalah bengkel rohani. Artinya kita ini semua adalah orang-orang yang sedang diperbaiki oleh Tuhan lewat ibadah, lewat firman Tuhan, lewat pujian, lewat kehadiran kita berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Hal-hal yang rusak di dalam diri kita itu ingin diperbaiki. Juru bengkelnya, ahlinya adalah Kristus, Roh Kudus yang bekerja lewat firman Tuhan, Allah yang menyertai kita. Apa dan bagaimana usaha-usaha, langkah-langkah yang dibutuhkan untuk terjadinya pemulihan, terjadinya rekonsiliasi, terjadinya perdamaian, kembali berdamai pihak-pihak yang bertentangan, pihak-pihak yang bertengkar, pihak-pihak yang berselisih. Bagaimana caranya? Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan, Paulus menjalankan, mengusahakan rekonsiliasi dengan apa? Memberikan nasihat firman Tuhan. Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, sebelumnya dikatakan di ayat 2, karena itu
berkataku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Ketika dia mendengar adanya sengketa perselisihan antara Euodia dan Sintike, dia langsung bergerak dan tergerak hatinya untuk menyelesaikan itu walaupun dia di penjara. Dinasehatinya Euodia dan Sintike supaya apa? Kedua orang ini kembali berdamai. Kedua orang ini kembali pulih hubungannya, sehat kembali. Luar biasa Paulus di penjara pun kasihnya tetap bekerja untuk melihat gereja di Filipi maju bersatu dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka berjemaat. Jadi kalau kita ingin melihat hubungan teman kita atau antar jemaat yang kita tahu tidak baik, pakai firman Tuhan. Bahkan aku minta kepadamu juga, Sunsugus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Firman Tuhan berkata lewat Paulus, dia meminta pertolongan seorang mediator. Artinya, rekonsiliasi akan tercipta ketika ada seorang mediator yang takut akan Tuhan. Tahu mediator ya? Penengah ya, orang yang memberikan jalan keluar, yang menjadi penghubung orang-orang yang bersengketa supaya mereka satu kembali, berdamai kembali, pulih kembali di jalan Tuhan. Sunsugus adalah mediator yang takut akan Tuhan. Melalui Sunsugus, Paulus ya bertindak untuk melaksanakan rekonsiliasi. Jadi yang kedua, kalau terjadi konflik, ada ya perselisihan, ketidaksehatian, jangan cari orang yang tidak rohani, jangan cari orang yang bocor mulut. Bayangkan Aminah, kita mempercayai seseorang, tapi diceritakan di tempat lain, kita dengar, makin sehat ya kita ya, pulih hubungan, makin pahit. Tadinya sama si X kita berurusan konflik, akhirnya apa? Sama orang yang kita curhati, akhirnya kita menjadi benci kepada dia. Tanpa masalah yang baru. Amin. Ya, tanpa konflik yang baru. Karena apa? Kita tidak mencari seorang mediator yang takut akan Tuhan. Di dalam gereja, mediator yang takut akan Tuhan itu seharusnya adalah pertama-tama gembala, pendeta. Amin. Jangan cari yang lain. Pertama-tama cari Tuhan, cari firman-Nya. Kalau Tuhan berkata pergi kepada gembalamu, pergi kepada pendetamu, minta nasihat, maka itu akan menyelesaikan masalah. Amin. Jangan minta kepada yang lain. Percayalah, itu akan menjadi melebar, makin tambah masalah. Nah, dengan demikian saya percaya, tidak ditulis Alkitab, tapi saya percaya Sunsugus akhirnya dipakai Tuhan lewat permintaan Paulus menjadi mediator, dan akhirnya Euodia dan Sintike hubungannya pulih kembali, sehat kembali, amanah. Jadi carilah mediator. Atau kalau kita tidak jumpa pendeta atau pembala, cari orang yang lebih rohani dari kita. Tapi kita tahu kualitas hidup rohaninya. Amin. Kenapa? Tahu firman Tuhan itu tidak menyelesaikan masalah, tapi hidup di dalam firman Tuhan, orang ini akan menjadi mediator yang benar, konselor yang benar, ya, yang akan memberikan kepenasihatan, konseling yang bisa menyelesaikan masalah di dalam konflik yang terjadi. Yang terakhir, hidup dalam doa. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, kita juga harus berdoa kepada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, supaya tidak ada rasa benci, tidak suka, pahit dengan hamba Tuhan. Doakan hamba Tuhan. Artinya kalau kita sedang mengalami konflik dengan orang lain, doakan orang itu. Pernah nggak kita mendoakan orang yang tidak suka dengan kita? Saya selalu. Amin. Itu artinya
dan memberikan hubungan menjadi hubungan yang baik, yang sehat, harmonis. Rekonsiliasi berarti harus ada lutut yang berlutut di hadapan salib Kristus untuk meminta pertolongan supaya Tuhan yang menjaga hati orang-orang yang bersengketa, berselisih dengan kita. Kita perlu berlutut berdoa, terutama dengan orang yang kita tahu kita sedang mengalami gesekan yang membuat hubungan tidak enak. Doakan orang itu. Tapi terlebih dahulu doakan kita supaya kita terbuka, sehingga kita punya inisiatif berdamai dengan orang lain. Ya, inisiatif berdamai itu berarti apa? Menyapa, yang memberikan senyuman, memberikan sinyal-sinyal kalau kita ingin hubungan baik itu tercipta kembali. Kalau ada orang yang melukai hati kita, lepaskan pengampunan. Kalau ada orang sampai sekarang tidak mau bergaul dengan kita, doakan mereka. Tapi doakan juga diri kita. Amin. Supaya apa? Kita sebagai gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat dan sehat. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah kebenaran firman-Mu pada hari ini, supaya setiap kami yang dimana Engkau mengetahui kedalaman hati kami, ketika ada konflik di dalam batin kami, konflik dengan sesama kami, tolong kami supaya kami ada di dalam rekonsiliasi, ada di dalam pemulihan, ada di dalam perdamaian, hubungan yang harmonis kembali. Terima kasih Bapak, sempurnakanlah kebenaran firman ini, jadikanlah ini menjadi pelayanan pemberitaan firman yang sungguh menyukakan hati-Mu. Berkatilah setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya.